Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasca Sarjana STIMIK Handayani Makassar, program Magister Sistem Komputer. STIMIK Handayani akan mempresentasikan Tugas kami adalah satisfy OpenMP. Kemudian yang bahas di sini adalah SIP binary circuit input that output 1 using OpenMP. Saya sendiri Nusrul Afia Idris, dan saya adalah Aldin ya. Kami akan menjelaskan tentang percobaan kami tentang satisfy OpenMP. Kemudian untuk yang pertama mungkin Pak Aldin akan menjelaskan apa itu pemrograman paralel. Baik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dulu pertama kali tentang paralel. Komputasi paralel ini adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik yang karena harus mengolah data dalam jumlah besar atau karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Contohnya, apabila kita mau memasak secara bersamaan, maka ini contoh analoginya ya. Analoginya yang paling gampang adalah bila Anda merebus air sambil motong-motong bawang, saat Anda akan memasak, waktu yang Anda kebutuhan akan lebih banyak, akan lebih sedikit dibandingkan bila Anda mengerjakan hal itu secara berurutan alias serial. Berbeda kalau kita waktu yang Anda butuhkan memotong bawang akan lebih sedikit jika Anda kerjakan secara berdua. Selanjutnya, apa itu OpenMP? OpenMP itu adalah sebuah API, aplikasi program interface, yang digunakan secara eksplisit sehingga menjadikan multi-thread, shared memory, parallelis. OpenMP sendiri itu sebenarnya adalah API yang digunakan untuk Fortran C dan C++ programming. Sekarang yang dijelaskan adalah satisfies OpenMP. Di sini satisfies OpenMP dijelaskan bahwa satisfies OpenMP is a C program which demonstrates. Artinya di sini pemahaman bahwa satisfies OpenMP adalah program C yang didemokan untuk sirkuit tertentu. Pencarian yang lengkap untuk solusi dari rangkaian masalah sirkuit satisfy. Ini digunakan untuk OpenMP parallel execution. This problem, masalah di sini adalah untuk memberikan rangkaian logis dari tiga sirkuit, yaitu AND, OR, dan NOT. Gerbang-gerbang ini yang akan dieksekusi untuk itu dengan menggunakan AND sama dengan 23 binary yang 23 binary input dan satu output. Kemudian kita harus menentukan semua masukan yang menghasilkan satu sebagai outputnya. Kemudian masalah umum dari di sini adalah NP complete. Kemudian sehingga tidak ada yang diketahui algoritma polinomial atau waktu untuk menyelesaikan kasus umum. Cara alami untuk mencari solusi kemudian adalah dengan pencarian lengkap dengan semuanya menggunakan 2 pangkat N input yang mungkin, possible input, kemungkinan yang ada, yang semua yang mungkin, 2 pangkat N input. In an interesting way, cara di sini adalah cara yang menarik untuk versi yang sangat ekstrim dan distrik. Masalahnya memaksimalkan fungsi skalar dari beberapa variabel. Perbedaannya di sini
bahwa kita tahu ada dua input dan output, yaitu yang bernilai 0 dan 1, di mana ini akan berkesinambungan yang menunjukkan nilai yang nyata. Masalah yang natural di sini adalah untuk komputasi paralel, karena evaluasi individu sirkuit yang benar-benar independen. Di sini sudah diadakan percobaan pada Apple Power PC yang G5 dengan menggunakan dua prosesor, kemudian dengan mengikuti di mana trait-trait yang terjadi. 2 pangkat N-nya tadi 23, kemudian waktu eksekusinya. Di sini pertama trait yang pertama dengan satu trait dengan N-nya 2 pangkat 23 itu didapatkan 8.388.608, sedangkan waktu eksekusinya adalah 4.24 second. Kemudian untuk trait yang kedua yang menggunakan 2 trait, N-nya sama 23, kemudian waktunya yang berbeda, dia akan agak sedikit lebih cepat. Kemudian yang menggunakan 4 trait itu dia sedikit agak lama. Jadi di sini bahwa dilihat, jika kita menggunakan satu trait, waktunya lebih besar. Jika 2 trait atau dua trait kita gunakan, itu agak lebih kecil, sedangkan 4 trait itu lebih besar sedikit dari 2 trait. Nah, di sini menunjukkan bahwa eksekusi program tidak selamanya dengan multiple parallelism, pemrograman paralel itu proses bisa menjadi cepat. Bukti di sini adalah menunjukkan bahwa tidak selamanya dia cepat, tapi ada hal-hal yang tertentu yang membuat dia bisa menjadi lebih cepat daripada yang lainnya. Itu. Kemudian hal yang berikutnya adalah eksekusi yang kami tunjukkan pada link yang sudah kami ditunjukkan. Kita cobakan CTSP OpenMP dengan jumlah prosesor adalah 16, tritnya adalah 1. Maka N-nya adalah 23. Maka hasil dari N23 adalah 8.388.608. Maka waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah 1 detik, 0,00511. Nah, ini adalah contoh dokumen yang pernah dicobakan untuk N adalah 23. Selanjutnya yang dicobakan adalah Tritnya adalah 2. Tritnya adalah 2. Ini saya masuk adalah 2. Jumlah prosesor adalah 16. 1, 2, 3, 4 sampai 16. Waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah 0,52 detik. Untuk eksekusi selanjutnya adalah tritnya adalah 4. Prosesor tetap sama adalah 16. E-nya tetap sama adalah 23. Maka yang waktu eksekusi clock time adalah 0,4. Jadi statistiknya makin banyak triknya. Selanjutnya triknya adalah 8. Jumlah prosesor tetap 16. E-nya tetap 23. Maka waktu eksekusi clock time yang dibutuhkan adalah 0,28 3899 detik. Nah, dari jumlah proses yang kita gunakan adalah 16, triknya
adalah untuk trik 1 tetap E-nya adalah 23. Di sini makin tinggi triknya, maka waktu yang dibutuhkan makin singkat. Untuk trik 1, time-nya adalah 1 detik. Untuk trik 2, E-nya tetap adalah 23, 0,5. Untuk trik 4 menjadi 0,4. Untuk trik 8 menjadi 0,2. Jadi makin singkat waktu yang dibutuhkan apabila trik makin tinggi. Seperti yang di dalam source-nya, yaitu kami coba dengan 23, N-nya dengan 23, maka hasil yang didapatkan adalah sama yang seperti yang di source-nya, itu N23, maka input vektornya adalah 8388608. Kemudian itu 0.504000. Sedangkan satisfies open MP-nya tetap sama seperti biasa, normal end of execution, sama seperti percobaan sebelumnya. Dari kesimpulan setelah percobaan kami, hasil percobaan kami yang telah kami lakukan adalah kami menggunakan komputer dengan prosesor Core i3 dengan menggunakan 4 prosesor, kemudian dengan menggunakan 4 thread, jadi 4 prosesor 4 thread. Kemudian di sini untuk sementara kita kasih N-nya, inputannya itu ada 23, sedangkan outputnya tetap 1. Maka input vektornya sama dengan 8388608. Nah, dari percobaan yang telah kami lakukan, kami bukan merubah thread-nya seperti tadi yang dijelaskan oleh kawan kami Pak Alauddin, tapi yang kami cobakan di sini adalah kami merubah inputannya. Apakah dengan merubah inputan itu hasilnya waktunya lebih cepat apa lebih lama? 484000. Kemudian untuk N sama dengan 25, maka 2 pangkat 25 adalah 33554432. Kami mendapatkan eksekusi time-nya adalah 2.074000. Kemudian untuk 30 kami dapatkan 2 pangkat 30, maka kami akan dapatkan untuk input vektornya adalah 1073741824. Maka time-nya akan lebih lama eksekusinya. Kami dapatkan menjadi 63.492000. Itulah waktu eksekusi yang kami dapat. Ternyata kesimpulan kami bahwa jika satisfy open MP sini, jika yang dirubah thread-nya, eksekusi thread-nya, sedangkan N-nya inputannya tetap 23, maka waktu yang digunakan semakin banyak prosesor, maka waktu yang digunakan semakin cepat. Tapi yang eksekusi yang kami lakukan adalah inputannya yang diperbesar, inputannya yang kami rubah-rubah. Maka jika inputannya semakin besar inputannya dan prosesor dan thread-nya yang tetap, maka waktu eksekusi time-nya akan menjadi lebih lama. Jadi kalau dengan menggunakan 4 prosesor dan 4 thread, jika dirubahkan seperti tadi, maka waktu prosesnya itu akan lebih cepat. Tapi di sini kami yang kami rubah adalah inputannya. Kalau percobaan yang sebelumnya itu adalah thread-nya yang dirubah, maka eksekusi akan cepat. Di sini menunjukkan bahwa semakin banyak thread yang bekerja, maka semakin cepat eksekusi daripada eksekusi programnya. Itulah kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil percobaan yang kami lakukan.